Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah mahasiswa AMIK semuanya. Sore hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah kita yaitu manajemen proyek. Sebelum kita mulai, yang pertama kita bersyukur dulu kehadirat Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat beriring salam sama-sama kita hadiahkan untuk Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik semuanya, sebelum kita mulai mari kita berdoa dulu dengan membacakan Al-Quran. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah mahasiswa semuanya, saya doain Anda semua sehat selalu. Sebelum kita mulai mata kuliah ini, kita absen dulu ya. Kalau ada yang tidak hadir, mungkin ada temannya memberitahu izin atau sakit, bisa nanti ditandai di sini ya. Yang pertama Rita Mulia. Belum. Ilwan. Dewi Anggita. Hadir, Pak. Hadir ya. Priska Valentina. Pak. Hadir. Sari Muslihah. Saya ulang lagi. Sari Muslihah Nuri. Hadir. Reza Amelia Rahayu. Hadir, Pak. Hadir. Sekarang kita lanjutkan. Saya share dulu mata kuliah kita ini. Ini kita dari apa? Dari rencana pembelajaran ini. Kita udah lihat ini ada, kita masuk sekarang pertemuan yang ke-6 ya. Nih, pertemuan yang ke-6 itu kita akan mempelajari itu penjelasan tentang kerja atau NWP atau network planning ya. Jadi nanti mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mempraktekkan mengerjakan time management dalam studi kasus ya. Oke, ini dia kita lihat kan apa ya RPP-nya, rencana pembelajaran. Nah sekarang kita lihat lagi lanjut di apanya, di PowerPoint-nya kita lanjutkan. Nah ini pertemuan yang ke-6 ya. Mata kuliah kita. Pak, ada Sundari hadir, Pak. Oh ya. Hadir ya. Oke, nanti kita ulang lagi nanti Sundari. Alda Sundari ya. Oke, untuk absen nanti kita stop dulu, kita lanjutkan kita pergulang kita hari ini yaitu pertemuan yang ke-6 yaitu teknik pengendalian suatu proyek. Ya, di mana agar suatu proyek itu dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan waktu serta efisien dalam menggunakan sumber daya, ada alat bantu atau metode yang digunakan itu namanya NWP atau yang dikenal dengan network planning. Nah, di sini yang dimaksud dengan NWP itu adalah suatu network planning yang digambarkan dalam bentuk gancar. Dia dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk kalau ada namanya bentuk grafik, dalam bentuk gancar, nanti kita bisa lihat di situ. Nah, NWP itu satu model yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan proyek sehingga diperoleh informasi penjelasannya bagaimana pelaksanaan satu proyek itu. Nah, berikut lagi, di sini ada langkah-langkah dalam pembuatan NWP itu. Yang pertama, identitas seluruh kegiatan. Yang kedua, hubungan antar kegiatan. Membuat gambar NWP-nya. Yang berikut lagi yaitu data diagram. Yang terakhirnya analisis waktu pelaksanaan proyek. Jadi di sini kita mulai dulu dari identitas. Identitas itu maksudnya nanti ada, kalau ditanya orang identitas itu ya ciri khas, ciri-ciri kita, identitas kita siapa namanya, alamatnya. Jadi kejelasan dari satu proyek tersebut itu maksudnya. Sekarang kita lanjutkan yaitu komponen yang digunakan dalam NWP itu.
Yang pertama namanya activity atau kegiatan, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan dalam proyek disambung dengan anak panah. Ini anak panahnya ya. Anak panahnya ini ada gambarnya udah seperti ini. Nanti bisa kita lihat dalam bentuk NWP-nya. Ya kan? Nanti juga ada nanti anak panah itu yang terputus-putus yang diberi namanya dummy. Ya. Dummy itu maksudnya suatu kegiatan yang tidak bisa dikerjakan secara langsung. Karena kegiatan tersebut berhubungan dengan kegiatan lain. Ini bedanya ya. Ini yang anak panahnya yang langsung tidak terputus-putus. Kalau yang dummy terputus-putus. Nah, itu maksudnya. Itu bedanya. Berikut lagi yang kedua, event atau peristiwa. Dilambangkan dengan lingkaran. Ini dia, dengan lingkaran. Nah, yang bertujuan pertemuan atau perpisahan antara dua kegiatan yang akan dilaksanakan atau selesai dilaksanakan. Nah, di sini ada, ini nama, kalau kita bilang lingkaran ini namanya NWP-nya ya, lambangnya. Ini ada nanti yang A ini apa, B ini apa, C ini apa. Nah, ini ada kita terangkan, yang A itu nomor event. Misalnya nomor event itu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, atau A, B, C, D. Boleh juga nama kegiatan seperti itu. Tapi angka lebih bagus kita menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut lagi ada namanya yang B ya, SPA. Saat paling awal atau dikenal dengan early event time. Nah, itu dia, ini nanti saat paling awal. Nanti kita bisa lihat nanti dalam bentuk kita mencari waktu pelaksanaannya. Berikut lagi yang C-nya, SPL, yaitu saat paling lama atau dikenal dengan late event time. Ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga, double hero, melambangkan suatu kegiatan kritis atau kegiatan yang tidak mempunyai tenggang waktu pelaksanaan. Misalnya yang dikatakan apa tenggang waktu itu maksudnya seluruh kegiatan itu ya, seluruh kegiatan berawal dari satu event. Ini dia dari awal ya. Ini satu, ini nanti ada outputnya. Ini kalau istilahnya ini dari awal, ini ada kegiatan A dan kegiatan B. Nah, itu dia ya. Yang kedua nanti ada namanya yang berhubung dengan pengalian data tadi, itu ada keterangannya ya. Misalnya yang A itu pengumpulan data awal. Nah, yang berikut lagi pengumpulan data awal untuk B-nya. Berarti ada dua pengumpulan data awal, ada A dan B. Nah, itu ada lagi perancangan. Perancangan itu maksudnya apa? Ini setelah C nanti ada AB. Implementasinya D nanti ke C. Uji cobanya E nanti ke D. Uji coba F ke D. Nah, maksudnya juga bisa kita artikan di sini kegiatan D itu tergantung kepada E. Atau kegiatan D itu tergantung kepada F. Maksudnya D itu bisa dilaksanakan apabila E sudah selesai, apabila kita ulang lagi, E itu bisa dilaksanakan apabila kegiatan D sudah selesai. Atau F itu bisa dikerjakan apabila D sudah selesai juga. Nah, yang berikut lagi, apabila suatu kegiatan mendahului satu kegiatan lalu kegiatan berikutnya diawali suatu event. Nah, maksudnya kalau kegiatan itu harus ada awalnya dan juga kegiatan itu harus diikuti oleh event. Yang berikut lagi penomoran. Tadi kita sampaikan penomoran itu tidak boleh sama. Nanti kita lihat yang mana maksudnya. Berikut lagi pada NWP hanya satu peristiwa awal. Artinya dari awal itu harus satu dulu. Nanti dan akhirnya juga satu. Jadi bagaimana kita memahami itu pekerjaan itu dari awalnya satu, nanti selesainya juga satu. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita contohkan ya. Berdasarkan tabel kegiatan proyek di bawah ini, rancanglah NWP-nya. Ini kita lihat ada nomor. Jadi ada sekitar 6 kegiatan. Nomor 1, 2, sampai 6. Ini nama kegiatannya. A, B, C, D, E, F. Nah, pendahulunya itu, pendahulu itu maksudnya apa ya? Yang dulu lahir ya, maksudnya apa? Kalau kita, pendahulu kita kakak kita itu maksudnya. Maksudnya di sini pendahulu itu ada A dan B. Nah, strip. Nanti kegiatan C tergantung kepada B.
Atau pendahulu pendahulunya C itu adalah B. Ya, pendahulu D itu adalah D itu B juga. Maksudnya kegiatan D bisa dilaksanakan apabila B sudah selesai. F tergantung kepada kegiatan A dan C. Atau pendahulu E itu adalah A, C. Maksudnya kegiatan A dan kegiatan C. F itu tergantung nanti kepada kegiatan E-nya. Nah, kita lihat di sini, ini NWP-nya. Ini ya, ini kan tadi ada A sama B. Ya kan? A sama B, kita lihat sama-sama awal. Maksudnya dia yang pendahulu dua ya, A sama B. Nah, berikut lagi nanti C tergantung kepada B. Ini dia, C tergantung kepada B. Jadi C itu bisa laksanakan apa B sudah selesai. E itu tergantung kepada dua apa? Sebelum E ada D ya. D tergantung kepada B. Jadi B itu bisa dilaksanakan apabila B sudah selesai. Nah, berikut lagi E tergantung kepada dua kegiatan, yaitu A dan C. Nah, F tergantung kepada E. Maksudnya kalau F ini tidak ada hubungan dengan D. Kenapa? Ini dilihat. F ini tergantung kepada kegiatan E kalau dia dikerjakan. Kalau yang D juga tergantung kepada B. Jadi kalau kita bisa permudah seperti ini, pendahulu itu ada dua, A dan B. C tergantung kepada kegiatan B. D tergantung kepada kegiatan B juga. Jadi ada dua kegiatan yang tergantung kepada B, itu kegiatan C dan D. Nah, sedangkan E tergantung kepada kegiatan A dan C. Kalau kita bilang dalam satu pekerjaan itu, E itu bisa dilaksanakan apabila kegiatan A dan C sudah selesai. Yang F juga. F tergantung kepada kegiatan E. F itu bisa dilaksanakan apabila kegiatan E sudah selesai. Nah, itu maksudnya. Nah, ini dia NWP-nya dibuat ini nggak sama besar ya. Nanti kan ada di sini nomornya, ini SPA, ini SPL-nya di sini. Nah, itu dia. Ya. Nah, berikut lagi kita ambil contoh berikutnya. Nah, ini dia. Ya. Tabel kegiatan proyek. Ini pendahulunya A. Nanti kegiatan B tergantung kepada A, kegiatan C tergantung juga kepada A, atau dengan kata lain, kegiatan B bisa dilaksanakan apabila A sudah selesai. C bisa dilaksanakan apabila kegiatan A sudah selesai juga. D juga begitu. E tergantung kepada B juga. F tergantung kepada C. Kegiatan C, F itu bisa dilaksanakan apabila C sudah selesai. Yang G tergantung juga kepada kegiatan C. G itu bisa dilaksanakan apabila yang C-nya sudah selesai. H tergantung kepada kegiatan D. Atau H bisa dilaksanakan apabila D sudah selesai kegiatannya. Ya kan? Nah, yang I lagi tergantung kepada kegiatan E, F. J tergantung kepada kegiatan G aja. Nah, ini kita udah buat NWP contohnya. Ya. Ini udah ada kita buat NWP-nya. Ini dia. Tadi kan A-nya ini strip nih. Ini kan satu nih. A-nya. Pendahulunya. Ini kegiatan B tergantung kepada A. C juga kepada A. Maksudnya apa? Ada dua kegiatan yang tergantung kepada kegiatan A, B, dan C. Ya. Berikut lagi, D tergantung kepada B. Jadi, D itu bisa dilaksanakan apabila B sudah selesai. Yang E juga tergantung kepada kegiatan B. B bisa dilaksanakan, E bisa dilaksanakan apabila B sudah selesai. Yang F tergantung kepada kegiatan C. G kegiatan C juga. Ini terlihat tadi ya. G kepada C juga, F juga C. Nah, berikut lagi H tergantung kepada D. Nah, kita lihat lagi nih. H kepada D. Setelah itu kegiatan I tergantung kepada EF. Jadi ada dua kegiatan ya. Ini dia.
EF. I tergantung kepada EF. G tergantung kepada kegiatan J. Ini J. Nah, karena dia tadi kita bilang satu kegiatan awal dan satu juga kegiatan akhir. Jadi ini harus ditutup, digabung dia. Jadi kalau di sini ada 8 networknya atau 8 nomor pelaksanaan kegiatan itu mulai dari 1, 2, 3 nomor NWP-nya. Ya, ada 8 NWP-nya. Ya. Ini kita lihat lagi tadi yang yang satu ya. Kalau kita lihat yang nomor 1 tadi latihannya kita lihat satu ini hanya. Sekarang A dan B-nya apa? Ada 2 kegiatan awal, A sama B. Nah, C tergantung kepada A, D kepada A juga, E tergantung kepada B, F kepada kegiatan B juga, G tergantung, ini 3 kegiatan ya, C, D, E tergantung dia. Jadi G itu bisa dilaksanakan apabila 3 kegiatan C dan D, E udah selesai. Yang H tergantung kepada F, I tergantung kepada kegiatan H ya. Kita lihat ini dulu, ntar lo. Ini dia, yang ini ya. Nah, ini A strip, B strip. C tergantung kepada A, D kepada A, E kepada B, F kepada B, G kepada ini dia, C, D, E dia. H kepada F. Nah, I kepada GH dia. Ya. Nah, ini kita lihat ini ada kegiatan I tergantung kepada G dan A. Itu contoh yang nomor 2 ya. Sekarang kita lanjutkan untuk nomor 3-nya. Ini kan 2 pendahulunya. Tadi 1, sekarang 2, yang sekarang ketiga lagi kita lihat. Ini A, B, C. Ini dia ya. A, B, C, 3. Nah, D tergantung kepada kegiatan A. Maksudnya D itu bisa dilaksanakan apabila kegiatan A sudah selesai. Yang E juga tergantung kepada B. Kegiatan E bisa dilaksanakan apabila kegiatan B sudah selesai. Yang F-nya ya, E kepada C, G kepada C juga. Yang A tergantung kepada kegiatan E, F. I tergantung kepada D, H, G. Ada 3 kegiatan dia. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini dia. A, B strip, ya kan? Ini A, B strip. Ya. Nanti nah, D kepada H. E kepada B. F kepada C dan G. G juga kepada C. Nah, berikut lagi ada H kepada ini. Maaf ya, kita ulang lagi. Ini dia. Nah, bentar. Ini H tergantung kepada EF dia. Ya. Nah, berikut lagi I tergantung D, H, G. Coba kita lihat ke atas. Ini dia. D, H, G. Kita lihat. D, H, G. Ini dia. Ini panahnya ke sini. Jadi kalau kita bilang ini inputnya, ini outputnya I-nya gitu ya. Nah, itu dari contoh yang kita terangkan tadi, ada yang satu kegiatan awal, ada yang 2, ada yang 3 ya. Ini berarti kita ada 3 kegiatan A, B, dan C. Oke, ini ada contoh, kita coba kerjakan ini, ya. Ada contohnya nih. Ini ada kegiatan A, B, ya. Ada lagi kegiatan D, E, F, G, A, I. Nah,
Sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakan atau membuat ini, membuat NWP-nya. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau tanya dulu atau gimana? Dari kita kembali ke sini, dari awal ini kita lihat dulu. Ada yang mau tanya atau gimana? Nah, kalau tidak, kita coba yang ini ya. Ini kegiatan A, B. Berarti kita gunakan yang sederhana juga dulu. Ini kita ambil pen di sini. Ya, ini kita buat. Kalau nanti kita membuatnya harus rapi-rapi buatnya sini. Nah, dari seperti ini dia. Enggak bagus ya. Kita hapus dulu. Saya hapus benar ya. Bagus-bagus dia kita buat. Coba kita rapikan sedikit dulu buatnya. Nah, ini dia nanti kalau Anda buat pasti rapi nanti dia. Ini ada dua kegiatan A dan B ya. Nah, nanti di sini lagi, di sini ada A, di sini ada B. Nah, nanti B tergantung kepada C. Ya kan? Jadi ada lagi nih, D tergantung kepada B. Berarti di sini ada ini B ya. Ada dua kegiatan nih yang keluar di sini. Nah, ini ada C dan D di sini. Nah, berikut lagi E tergantung kepada A, C. Ini A, C ya. Berarti dia di sini kita letakkan. Nah, ini lanjut ke sini. Kita kasih panah. Ini kita naikkan ke atas. Dia ini. Ya. Ini nanti keluar sini apa? E. Nah, ini kita kasih apanya. Ya. Nah, setelah itu E tergantung kepada F. Berarti di sini ada keluar nanti sini F-nya. Kita baca di sini. Nah. Ya, ini enggak rapi, kita rapikan sedikit dulu. Ya, kita perpanjang sedikit dulu ya. Nah, ini yang keluar apa tadi? Yang F-nya. Ini F sini. Nah, berarti udah selesai kan? Nah, karena ada di sini satu awalnya, di sini juga harus ada satu. Berarti kita sambung semuanya di sini dulu. Kita gabung dia jadi satu dia. Sini dia tutup lagi semuanya. Nah, ini lagi kita gabung dia ke sini. Nah, itu dia. Nah, ini ada nomornya ini 2 sini. Ya, ini maaf, kita ulang lagi dulu. Ini enggak, ini tidak ya. Ini kita ambil dulu. Ini yang awal tadi. Yang kita tulis tadi ini awalnya. 1 nomornya, ini 2, nomor NWP-nya 3, 4, nanti 5. Nah, ini dia maksudnya. Jadi kita ulang lagi, ada 2 kegiatan, ini A sama B. C tergantung kepada B, D kepada B juga, E kepada A, C, F kepada G, E. Nah, karena udah selesai ini, kita akhiri dia. Ini yang namanya satu kegiatan awal itu satu kegiatan akhir. Nah, ini tadi kita sudah sampaikan ya, apabila satu kegiatan ini. Nah, pada NWP itu hanya satu peristiwa awal. Berarti dia ini. Ini awalnya. Nah, ini juga akhirnya. Itu maksudnya. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya di sini dulu dari yang kita sampaikan tadi. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Anda semua udah paham. Tadi ini saya kasih contoh satu dulu. Ya. Ini mana nih yang fotonya nggak nampak? Mana foto yang lain? Videonya? Ya, silakan Bu. Orang bertanya?
Ada tadi yang Pak Yin buat ada IH2. Padahal di sana H-nya 1. Kenapa ada H2 tadi? Oh, yang itu. Kalau tidak salah tadi I, ya pendahuluannya kan antara I itu H itu ada 2 kan. Sebenarnya kan H itu tadi 1. Kenapa ada 2 H-nya? Oh, bisa kita lihat. H Kita sama coba H, lihat sini. ya. Di pendahuluan tuh yang sesudah. Nah, mungkin ada yang kurang pas, kita coba perbaiki. Sebelumnya. Yang mana ini? Tunggu, I tergantung kepada G ya. Oh, berarti ini kepada G 1 G. Ini G H-nya nih. Pak Yen. Ini. Ada tabel. Nah, terus ke bawah ada tabel tadi. Ini. Ada tabel yang tabel. Ini yang tabelnya udah diperbaiki. Ini yang H-nya 2 tadi kan? Ini hanya 2. Di tabel itu tertulis H2. Iya. Di bahan ini. Iya, iya Bu. Ini kan GI tergantung kepada GH. Ya kan? Nah, tadi saya tulis di sini, kan ini saya buat H2. Kan H2 di sini. Itu ya H2. Ah, berarti kalau kita lihat dari NWP-nya, berarti nggak mungkin 2, nama kegiatan nggak boleh 2 kan, Bu? Nama kegiatan tuh nggak boleh, misalnya sini G, di sini G juga. Nah, itu maksudnya. Kenapa 2? Ya, berarti Ibu ini paham sekali maksudnya tadi yang sampaikan. Nomor NWP-nya nggak boleh sama, nama kegiatan juga nggak boleh sama. Kan? Ya. Iya, benar. Ya, berarti kan hanya harus 1 sana. Iya. Ini udah kita betulkan. Ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, ini bagus ya. Sekarang saya kasih latihannya 1. Coba yang ini dikerjakan 1, tadi saya sudah terangkan. Nah, coba yang ini. Ya. Oh ya, baik, ini karena waktunya sudah habis. Ini nanti bisa diselesaikan di rumah, nanti minggu depan kita lanjutkan. Sekarang karena kita udah terakhir, siapa yang tadi yang terlambat datang, yang nggak masuk tadi siapa yang udah datang? Ilwan udah datang? Siti Kumala, Pak. Siti Kumala Fauzia, Pak. Siti Kumala. Siapa lagi? Dewi Siti Astuti, udah? Pak. Dewi Astuti udah? Siapa lagi? Rizky Aulia Firman, Pak. Oh, Rizky Aulia Firman udah. Ibu Zulma Warni udah ya? Pak. Jom udah. Andre udah datang? Pak. Sari Mulis Nuri ya udah. Siapa lagi? Pak Ilwan udah, Pak. Ilwan udah. Ilwan udah. Siapa lagi nih? Ardi Wiranata udah. Nah, nanti minta tolong nanti videonya diaktifkan, kita ada pre-screen nanti. Nah, baiklah mahasiswa semuanya, pada sore hari ini cukup sekian dulu mata kuliah manajemen proyek kita. Dan tugas yang kita berikan, tolong dikerjakan di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.